Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad menghajar habis semua Vassal yang mencari gara-gara dengan dirinya dan juga Portly. Bahkan Vlad menghajar mereka semua layaknya sebuah samsat. Insiden pembantaian Vassal tersebut tentunya tersebar luas di kalangan kesatria dan juga para pelayan dengan sangat cepat. Terlebih hal itu membuat situasi pendukung Rudiger jadinya kerepotan. Jagger beserta Joseph tentunya senang dengan ulah Vlad kali ini, sebab dia seperti menghancurkan wajah dari para pendukung Rudiger, dan untuk itu Joseph akan mengajak Vlad untuk pergi ke Deirmar. Setelah persiapan untuk keberangkatan selesai, Joseph mengajak seluruh pasukannya beserta dengan Vlad untuk pergi ke Deirmar, di mana dalam perjalanan kita sedikit diperlihatkan pemandangan yang indah. Joseph memberitahu jika Deirmar adalah kota yang terkenal akan lemonnya. Bahkan kota itu dihargai para warga dari belahan utara yang hampir tidak memiliki buah-buahan sama sekali. Selanjutnya, kota Deirmar juga merupakan gerbang untuk masuk ke wilayah tengah, yang artinya kota Deirmar sangat penting bagi orang-orang yang berasal dari utara untuk melakukan perdagangan. Vlad menanyakan apakah itu alasan kenapa Tuan Jagger diminta untuk turun tangan, dan Joseph membenarkan sebab suatu krisis bisa menjadi sebuah kesempatan baginya, terutama krisis itu tidak ada kaitannya dengannya. Joseph memberitahu jika keluarga Heinal dari Deirmar sedang mempermasalahkan siapa yang akan menjadi penerus, dan undangan dari ahli waris yang sah adalah seruan minta tolong, jadi ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka. Meski cukup paham kasarannya, Vlad yang berasal dari kawasan kumuh tentunya merasa jika dunia para bangsawan benar-benar urusan yang sangat rumit dengan berbagai aturan. Jika Vlad kurang memahami maksudnya, Joseph menyederhanakan jika permasalahan ini menyangkut antara perebutan kekuasaan Deirmar, dan Vlad mulai paham jika perebutan ini disebabkan oleh satu anggota keluarga yang serakah. Joseph mengatakan jika Vlad suatu saat nanti akan terbiasa dengan kehidupan para bangsawan, sebab memperebutkan sesuatu dengan mereka yang sedara sudah menjadi tradisi bagi para bangsawan. Pewarisnya keluarga Heinal saat ini yaitu Alicia Heinal sedang berhadapan dengan pamannya yaitu Endre Heinal yang menuduhnya sebagai anak haram di luar pernikahan. Terlebih lagi, jika Alicia menghilang atau melarikan diri dari posisinya sekarang, maka Endre akan menjadi Baron Heinal selanjutnya, sebab Alicia adalah satu-satunya anak Baron Heinal terdahulu. Tetapi karena statusnya sebagai perempuan, hal itu membatasi pengaruhnya dalam keluarga, sehingga Alicia tidak ada pilihan selain membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melalui duel yang diselenggarakan oleh pihak gereja. Hubungan Joseph dengan Alicia cukup ambigu, di mana mereka berdua tidak begitu dekat dan tidak terlalu asing, sebab Alicia adalah sepupu 3 kali dari ibunya, jadi itu sudah cukup bukti untuk menganggap Alicia sebagai kerabat jauhnya. Joseph mengatakan jika mereka akan mengambil kesempatan ini untuk membuat keluarga Heinal berhutang budi pada mereka, dan ayahnya juga sudah setuju dengan rencana ini, jadi Vlad tidak perlu khawatir. Untuk beberapa kali, Vlad juga melihat ke arah luar kereta kuda, di mana Vlad masih merasa terkagum dengan para kesatria yang bisa menunggangi kuda. Bahkan, Vlad lebih terkagum lagi dengan Jagger karena dia menjadi seorang kesatria yang sangat kuat, hingga diundang oleh kepala keluarga untuk melindungi kehormatannya. Merasa jika Vlad terus menatapnya, Jagger menanyakan apa yang sedang Vlad lihat dan kenapa dia terus-terusan menatapnya seperti itu. Vlad mengatakan dirinya hanya melihat keluar jendela saja, tapi Jagger langsung menyindir Vlad sebagai kesatria rendahan yang menikmati pemandangan di dalam kereta kuda yang nyaman, bahkan membuat kesatria yang harusnya dilayaninya berada di luar. Vlad tentunya tidak bisa membantah apapun dari perkataan Jagger karena dirinya tidak bisa menaiki kuda dan malah duduk berhadapan dengan Tuan Joseph. Jagger yang sangat kesal mengatakan jika dirinya sudah sangat bangga pada Vlad setelah mengalahkan para vassal lainnya seorang diri, tapi dirinya sekarang benar-benar kecewa setelah tahu bahwa Vlad tidak bisa menaiki seekor kuda. Jagger baru sadar jika selama ini ia hanya mengajari orang bodoh yang hanya bisa menyerang, dan Vlad mengatakan mungkin dirinya hanya bisa menaiki kuda yang mahal, tetapi Vlad rasa itu mungkin saja. Jagger tentunya makin marah mendengarnya, terlebih Jagger merasa jika dirinya lebih layak dibandingkan Vlad untuk menaiki kuda yang mahal, sebab dirinya lebih mendekati seorang bangsawan daripada dia. Tapi untuk sesaat, Vlad penasaran kenapa akhir-akhir ini jantungnya berdebar tanpa henti, dan Vlad berpikir apakah itu mungkin karena dirinya mendapat omelan dari Jagger setiap saat. Vlad berpikir mungkin saja itu karena dirinya mulai dekat dengan Joseph yang selalu mengajaknya berbicara, dan Jagger yang selalu memarahinya setiap kali ada kesempatan. Namun tak lama, sebuah guncangan yang cukup kuat terasa hingga masuk ke dalam kereta kuda. Guncangan itu sendiri bukan karena jalanan rusak seperti di Konoha.
Guncangan kuat itu diduga adalah gempa bumi. Bahkan para kesatria beserta kuda yang mereka naiki langsung berhenti karena guncangan yang kuat itu. Forden sendiri mengatakan jika tanahnya berguncangnya mulai mendekat ke arah mereka dan sepertinya mereka harus segera berlindung. Benar saja, guncangan itu semakin lama semakin mendekat dan kuat ke arah rombongan Joseph dan sepertinya guncangan itu sangat berbahaya. Jagger yang tahu jika itu akan datang, dia menyuruh agar semua kesatria segera turun dari kuda mereka karena mereka tidak boleh sampai berada di atas kuda mereka untuk saat ini. Meski guncangan itu memang cukup kuat dan menyeramkan, tapi para kesatria tetap menuruni kuda mereka dengan tenang, seolah-olah mereka sudah pernah mengalami hal semacam ini. Vlad yang panik karena belum pernah merasakan gempa bumi, tentunya langsung dengan cepat menendang pintu kereta kuda, sebab akan buruk jika dirinya tidak segera membukanya. Vlad tentunya membawa Joseph bersamanya untuk keluar dari kereta kuda, sebab Jagger memerintahkan semua orang untuk segera turun dari kuda mereka. Joseph tentunya terkejut karena Vlad langsung membawanya keluar ketika guncangan itu terjadi. Joseph berterima kasih atas kekhawatiran Vlad padanya, tapi Vlad sebenarnya tidak perlu terlalu panik dengan guncangan seperti tadi, dan Vlad menanyakan kenapa begitu. Tak butuh lama, guncangan kuat itu akhirnya berhenti dan tidak mendekat ke arah mereka, dan Forden memberitahu jika para kesatria sudah bisa kembali ke kuda mereka. Vlad lega karena ini sudah selesai, dan Vlad mengatakan jika ini adalah pertama kali dirinya merasakan gempa bumi, tapi Joseph mengatakan jika barusan itu bukanlah gempa bumi. Joseph kemudian menunjukkan pada Vlad ke arah guncangan tadi, di mana sebagian tanah mulai terangkat dan membentuk gundukan tanah. Vlad menanyakan apakah sebenarnya guncangan tadi membentuk gundukan tanah seperti itu, dan Joseph membenarkan jika itu adalah cacing kematian raksasa yang tersisa dari Valen Dragon. Vlad benar-benar terkejut karena ia bisa melihat bagian dari Valen Dragon yang tersisa secara langsung di matanya. Namun perasaan terkejutnya Vlad hanyalah sementara, karena Vlad sekarang malah begitu gembira bisa melihat salah satu pecahan dunia, dan ia mengatakan jika dunia luar memanglah hebat. Setelah beberapa waktu perjalanan, rombongan pasukan Joseph akhirnya tiba di satu-satunya kota keluarga Heinal, yaitu Deirmar. Tempat pertama yang harus dikunjungi oleh Joseph dan Jagger adalah kediaman dari penerus sah keluarga Heinal, yaitu Alicia. Joseph mengatakan jika Vlad tidak perlu masuk bersamanya, karena dia sekarang sudah bebas mau pergi kemana saja untuk saat ini, dan Vlad menanyakan apakah ia harus pergi sendirian. Joseph mengatakan jika Vlad boleh mengajak Gode jika mau, karena Vlad sekarang bebas mau berkeliling kemanapun dan melihat-lihat yang ada di sekitar. Vlad tentunya heran kenapa tiba-tiba dirinya diperbolehkan untuk berkeliaran sendirian. Terlebih Vlad curiga mungkin saja Jagger akan mengajarnya ketika kembali. Joseph menanyakan apakah ada masalah, dan Vlad mengatakan tidak ada karena dirinya memang penasaran dengan kota yang baru ia datangi, namun Vlad masih kurang yakin. Joseph mengatakan supaya Vlad mencoba untuk memikirkan baik-baik tentang alasan kenapa dirinya membawa Vlad masuk ke dalam Deirmar. Joseph memberitahu jika ini adalah kesempatan langka untuk bisa melihat duel, terlebih ini adalah duel antara kelompok, jadi Vlad akan mengetahui ada berbagai macam kesatria dari latar belakang yang berbeda. Joseph ingin agar Vlad memperhatikan bagaimana para kesatria lain bertarung dengan cara mereka, dan Vlad juga harus mencari tahu tentang sesuatu yang penting ketika menonton duel. Mengalami sesuatu sekali lebih mudah diingat dibandingkan mendengarkan seseorang 10 kali. Jadi karena Joseph sudah memutuskan akan melatih Vlad dengan benar, maka ia akan memperluas pengetahuannya dengan berbagai pengalaman. Jagger memperingatkan agar Vlad tidak sampai dihajar oleh siapapun, sebab sore harinya mereka masih harus melakukan pemanasan dan latihan bertarung. Vlad mengatakan jika dirinya tidak akan melakukan hal sebodoh itu, tapi Vlad sebenarnya agak jengkel karena Jagger selalu mengganggu waktu liburannya. Jagger mengatakan jika dirinya sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan Vlad setelah ia mengetahui bahwa Vlad tidak bisa menaiki seekor kuda, dan Vlad tentunya makin kesal dengan omongan merendahkan itu. Joseph ingin agar Vlad memberikan laporan padanya setiap sore hari, terlebih jika Vlad menyadari sesuatu yang aneh ataupun janggal, Vlad harus segera memberitahunya, dan Vlad mengiyakan perintah Joseph. Vlad lega sekali karena akhirnya dirinya bisa bebas dari kekangan Jagger, dan Vlad rasa jika dirinya sepertinya harus berjalan-jalan di sekitar kota. Sewaktu berjalan di lorong mansion, Vlad berpikir jika mansion milik keluarga Heinal jauh lebih kecil dibandingkan mansion keluarga Bayezid, terlebih gedungnya terlihat sudah tua dan tidak terawat. Vlad juga penasaran dengan kota lemon terkenal yang dibicarakan Joseph, sebab dirinya merasa keluarga Heinal sepertinya tidak memiliki uang untuk merawat mansionnya.
Vlad kemudian tak sengaja memegang pedangnya, dan pria misterius langsung terbangun sambil mengatakan jika dirinya sedikit mengingat bahwa dulu dirinya pernah datang kemari. Pria misterius kemudian menunjukkan pada Vlad jika dirinya tidak asing dengan tempat ini, sebab dirinya masih mengingat pohon kering yang berada di atas bukit itu. Mendengar jika pria misterius ingin mendatangi pohon kering itu, Vlad rasa jika tujuan pertama mereka sekarang adalah pergi ke sana, karena pria misterius pasti membutuhkan tempat itu untuk berdoa. Vlad tentunya tidak akan melupakan janji yang ia buat dengan pria misterius, di mana Vlad akan membantu mengembalikan ingatannya, dan pria misterius akan mengajarkan teknik berpedangnya. Jadi sekarang ini adalah kesempatan untuk membalas budi. Beralih ke tempat Joseph, di mana dia sekarang sedang mendapatkan ucapan terima kasih dari Alicia, karena keluarga Bayezid sudah bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini. Joseph mengatakan permintaan tolong dari pewarisnya harus dijawab, sebab tidak ada yang lebih penting lagi dari keluarga mereka untuk saling membantu di saat membutuhkan. Joseph mengatakan jika Nona Alicia tidak perlu khawatir soal permintaan tolong yang mendesak ini, sebab kepala keluarga Bayezid sudah mengizinkan mereka untuk memberikan bantuan. Joseph juga mengatakan jika mereka sudah siap kapan saja, jadi mereka hanya tinggal menunggu keputusan yang dibuat oleh Nona Alicia. Alicia mengatakan jika dirinya sudah memutuskan akan mengikuti apa keinginan dari Kon Bayezid untuk rencana ini. Alicia menjelaskan supaya tidak salah paham jika dirinya hanya bisa mengikuti apa keinginan Kon Bayezid jika dirinya bisa memenangkan duel ini dan menjadi penguasa yang diakui. Joseph mengatakan jika Nona Alicia tidak perlu khawatir soal itu karena tidak seharusnya Nona khawatir akan hal tersebut. Joseph memberitahu jika Nona Alicia sudah memutuskan untuk meminta bantuan tulus kepada keluarga Bayezid, maka pedang keluarga Bayezid akan selalu menjanjikan kemenangan di atas segalanya. Waktu berlalu dengan cepat hingga waktu sudah menunjukkan sore hari. Entah apa yang sudah mereka bicarakan selama ini, tapi sepertinya negosiasi mereka cukup alot. Horden mengatakan jika mereka tidak boleh meremehkannya, dan Jagger setuju karena temperamen orang itu sebagai matriark sudah terlihat. Jadi situasinya beresiko, tapi dia memiliki tekad yang kuat. Buat yang belum tahu, sebutan patriark untuk pria dan matriark untuk perempuan. Joseph mengatakan jika dirinya juga merasakannya, bahkan sewaktu mereka melakukan negosiasi, dia tidak memberikan mereka celah untuk mengambil keuntungan lebih darinya. Meskipun begitu, Joseph memberitahu jika mereka tidak akan mundur hanya karena kesempatan mereka menghilang, jadi mereka akan tetap melanjutkan sesuai dengan rencana.